Shalom Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan itulah doa saya supaya berkat Tuhan terus tercurah bagi kita. Hari ini renungan kita diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saya ada kesaksian Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang saya kenal meminta sesuatu dalam bentuk materi di messenger saya. Awalnya saya tidak begitu serius mempedulikannya karena ia juga bukan seiman dengan saya. Namun waktu saya berkhotbah tentang berbuat baik sebelum terlambat, saya diingatkan tentang permintaan orang itu. Hati saya gelisah, saya merasa tertuduh di mimbar waktu berkhotbah karena permintaannya belum saya penuhi. Beberapa waktu kemudian ketika saya berdoa, tadi kebiasaan saya berdoa di samping tempat tidur di pagi hari, saya teringat kembali tentang permintaan orang itu. Dalam doa saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya masih banyak kebutuhan untuk persiapan anak-anak kuliah. Tapi saya berjanji, kalau saya mendapat berkat, sambil saya menyebut angka, saya akan berikan kepada orang itu. Besoknya, kami bersama dengan 2 orang teman meninjau rumah pendeta pensiun di komplek perumahan di pinggiran kota Palembang. Dalam perjalanan ketika memasuki arah perumahan yang penduduknya belum begitu padat di pinggiran kota, seorang teman berkata kepada saya, "Ini gudang si Anu," sambil dia menyebut nama pemilik gudang itu. Dia baru membangun kantor di dalam gudang itu, katanya. Saya sempat berkata, "Apakah dia ada di kantor? Biar kita mampir." Teman saya katakan, "Ini hari Sabtu, dia tidak ada di kantor." Maka kami pun meneruskan perjalanan menuju kompleks perumahan. Nah, dalam perjalanan pulang ada panggilan masuk ke handphone teman saya. Nah, yang menelpon adalah pemilik gudang yang kami lewati kantornya. Teman saya menyampaikan, "Saya sedang bersama pendeta Iwan." Singkat cerita, kami pun disuruh mampir ke kantornya. Kami disambut dengan sukacita, orangnya ramah. Kami sempat sharing tentang kebutuhan tempat tidur dan meja tamu untuk rumah pendeta pensiun yang sedang kami kerjakan. Puji Tuhan, beliau dengan senang hati memberikan 2 tempat tidur dan meja tamu. Mengakhiri pertemuan ini, saya menyampaikan renungan singkat dan kami berdoa bersama-sama. Ketika mau pulang, beliau memanggil saya dan memberikan berkat. Yang mau saya saksikan dari pengalaman ini adalah bagaimana Tuhan menjawab doa. Dia bukan jemaat yang saya gembalakan. Saya juga tidak tahu kami akan bertemu. Tidak tahu kami akan melewati gudang dan kantornya di pinggiran kota. Teman saya pun tidak memberitahukan bahwa kami akan melewati kantornya atau gudangnya. Bahkan teman saya sempat sampaikan bahwa dia tidak di kantor karena ini hari Sabtu. Tapi dalam perjalanan pulang dia menelpon. Saya sangat percaya ini adalah jawaban doa terhadap doa yang sudah saya sampaikan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, Ia Allah Yesus mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Allah punya cara dan tidak pernah kehabisan cara untuk menjawab doa kita. Asal doa kita sesuai dengan kehendak-Nya, Dia akan mengabulkannya. Untuk itu, marilah kita bertekun di dalam doa. Sebelum saya akhiri kesaksian ini, saya mau sampaikan bahwa angka yang saya sebutkan dalam doa sebagai janji saya sudah saya transfer. Tuhan sudah menjawab doa saya. Saya juga mau taat terhadap apa yang saya janjikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih. Tuhanlah yang menjawab doa kami. Untuk itu ajar kami bertekun di dalam doa. Doa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau akan menjawab, Engkau akan mengabulkan. Bapa, terima kasih buat pengalaman doa yang Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu. Kiranya kesaksian ini juga memotivasi kami semua, orang-orang percaya, untuk bertekun di dalam doa. Berkati anak-Mu yang sedang mendengar Ephrata Devotion ini, supaya dia juga bertekun di dalam doa. Dia terus berdoa sampai mujizat dia alami. Berkati kehidupannya, berkati pernikahan rumah tangganya, berkati kehidupan pribadinya, berkati studinya, berkati juga masa depannya. Berkatilah semua harapan dan keinginan hatinya. Ini seluruh doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.